Menurut lo di kelas 51 ini kira-kira siapa yang bakal jadi lawan terberat lo? Kalau Kalau Sung Gokong ngajakin lu rematch, lu terima nggak? terima-terima aja tapi Dia kan dapat pukulan gratis tuh, banyak pukulan. Tapi lu keras juga nggak tumbang gitu, nggak KO di situ. emang keras gua bang. Kalau ditanya Juang November main di Beyond 6, mau nggak? Mau bang. Lawan Boleh. Malaysia, Lawan Malaysia boleh, ayo. siapapun. Siapapun itu. Beyond Madness memiliki magisnya tersendiri. 2 kali digelar, 2 kali juga kita menyaksikan winner takes all atau pemenang mengambil segalanya. Setelah kita menyaksikan rivalitas Mitra dan Danar, kemarin kita melihat seluruh hype yang dibangun oleh Sung Gokong direbut oleh spinning, KO, elbow dari Juang Kajakoro. Untuk itu langsung saja kita sambut MVP silver kita, The Quiet Kill, Juang Kajakoro. Apa kabar Juang? Sehat bang. Juang Kajakoro. Jujur nih namanya jarang didengar nih, kurang lazim nih. Juang Kajakoro nih asalnya dari mana sih? Dari Sabu Rejo NTT. Sabu itu pulau sendiri bang. Mm-mm. Dia di ujung selatan Indonesia lah jatuhnya. Oke. Nah ini editor nih harus ngedit nih. Kalau kalian buka Google Map terus tulis Pulau Sabu tuh kecil sendiri ya di Laut Sabu juga kan Iya, namanya? Laut Sabu. Laut Sabu di antara Kupang sama pulau apa tuh yang gedenya sebelah sini? Sumba Sumba. Itu kecil sendiri tuh. kecil sendiri itu. Terus Juang dari situ. Dari situ bang. Itu Pulau Sabu itu aktivitasnya orang-orangnya Aktivitasnya lebih ke nelayan bang. oke Kalau nelayan. di pesisirnya. Nah kalau yang jauh dari pesisir itu mereka tenun. Tenun. Iya. Oke. Itu termasuk pulau wisata gak sih? Apa orang yang tinggal di situ aja? Termasuk juga bang. Termasuk juga. Iya banyak wisata-wisatanya itu banyak di situ. Pantainya Ya mungkin ya. pantainya, terus di gunung-gunungnya juga ada. Oh di pulau sekecil itu pun ada gunung-gunung ya? Ada bukit-bukit kecil lah, tapi Oh. bagus gitu. Oke, iya. Ya karena terpencil jadi belum terjamah sama banyak manusia ya, masih Iya bang. murni alam gitu ya. Iya. Dan di Pulau Sabu pun sebelahnya ada pulau lebih kecil lagi kan? Ada pulau lebih kecil lagi namanya Pulau Rejua. Dan ada lagi satu Pulau Dana yang paling kecil. Itu apa di situ? Sama juga pantai-pantai gitu juga? Sama bang. Kalau di Pulau Dana itu nggak ada orang. Gak ada orang? Nggak ada orang. Cuman ada yang jaga sih, ada yang jaga di situ. Oke, jadi orang ke situ ngapain? Bertapa kalau kosong gitu? Bertapa mungkin. Oke. Banyak yang bilang bang, emang bertapa katanya. Nah, dari pulau sekecil itu kan populasinya berarti sedikit juga. Berarti saling kenal tuh satu pulau orang-orang. Oh enggak juga. Oh enggak juga. Saya enggak. Banyak yang enggak kenal bang. Lumayan banyak juga penduduknya berarti di situ. Lumayan. Nah, pertanyaan nih Juang. Dari pulau sekecil itu, apa yang bikin Juang bisa merantau sampai ke Jakarta? Coba diceritain dari awal. Gimana awalnya? Awalnya itu saya ke Jakarta kuliah bang. Tahun? Tahun 2021. 2021. 2021 ke Jakarta, merantau ke Jakarta. Mau kuliah. Nah kuliah sampai semester 4. Semester 4 Di mana waktu itu? di Pamulang bang. Universitas Pamulang. Oke. Berhenti tuh. Karena Ya udah malas kuliah. ngambil apa waktu itu? Jurusan apa? IT. Pusing Wih, kan. IT. dari pulau ujung ke Jakarta ngambil IT. Iya, pusing. Pusing. 4 bulan tuh nganggur bang, nggak ngapa-ngapain di kosan doang, makan tidur gitulah. Nah kebetulan ada abang saya namanya Erson sama Osi. Mereka udah ikut Muay Thai apa segala macam lah, sudah sering tanding juga. Si Erson ini udah pernah main di One Pride juga waktu itu sama lawan Kakak Charles. Oh. Kalah dia waktu Charles itu. Ebu. Iya. Berarti udah sampai perebutan sabuk waktu itu Erson. Apa Dia di ranking aja? debutnya langsung lawan Kakak Charles, kalah dan langsung nggak main lagi dia. Iya ngeri juga debut langsung lawan Charles Ebu ya. Sama kayak Noman debut lawan Charles Ebu. Terus pas mereka mau ngajar-ngajar di camp gitu, wah mending gua ikut nih gitu kan. Daripada gua tidur nggak jelas. Di kosan kan ikut bang,
ngikut. Itu juga ngikut mereka bukan langsung latihan. Tapi Liatin orang latihan dulu. Oke. Duduk di pintu. Bentar nih Juang. Berarti dari lu berangkat dari Pulau Sabu ke Jakarta itu belum pernah bela diri sama sekali? Sama sekali belum pernah bang. Buset, luar biasa. Oke, terus. Nah terus ikut nonton liatin orang latihan. Kan mereka ngajar kan. Jadi orang yang mereka ngelatih itu gue liatin dari pintu gitu. Ada kali bang sebulan gue ikut begitu terus. Cuma nonton doang? Nah terus dia bilang daripada lu ngikut tapi nggak latihan apa-apa, mending lu ikut latihan deh katanya. Ya emang udah ada kemauan juga gitu kan, makanya ikut. Ya udah gas gitu kan. Latihan 4 bulan sama dia, langsung dikasih tanding. Dan itu menang. Wah makin semangat gua bang. Oke. Makin semangat. Wah ternyata gua ada bakat juga gitu kan. Iya. Udah lanjut dari situ latihan. Dikasih tanding terus bang, yang amatirnya. Kedua langsung kalah. Waktu itu amatirnya apa? Kejuaraan? Waktu itu salah satu event di Bulungan sana. Oh tapi amatir gitu, masih pakai protektor dan lain sebagainya. Ya itu menang waktu itu pertamanya. Terus yang kedua kalah. Itu MMA bang. Buset, dari Muay Thai terus coba ke MMA gitu. Iya. Langsung kalah itu. Karena sama sekali nggak pernah belajar ground juga. Oh dibawa ke bawah sama lawannya. Iya. Itu kalah. Setelah dari situ wah kayaknya Muay Thai aja dah gitu. Nah iya bang. Oke. Langsung nggak usah latihan, nggak usah MMA lagi lah gitu kan. Mending main striking aja, baku pukul baku tendang aja udah. Baku pukul aja. Oke. Nah Juang nih waktu dari Pulau Sabu ke Jakarta umur berapa tuh? Umur 18 bang. 18. Udah ada kenalan kah di Jakarta apa merantau? Nah abang saya yang 2 orang ini. Oh Erson sama Osi ini. Iya udah di sini mereka. Oh oke. Terus berarti sekarang dari ninggalin kuliah terus latihan 4 bulan. Iya. Terus lanjut karir bertanding lagi di mana lagi? Lanjut berkarir ini di mana ya? Pokoknya debut pro saya itu di Solo waktu itu bang. Oke. Sama Muay Thai? Iya kickboxing. Oh kickboxing. Langsung kalah itu. Dari sana seminggu lagi main lagi pro di Tangerang sana. Kalah lagi. Baru tanding kalah seminggu tanding lagi gitu. Iya. Baru kalah seminggu tanding lagi gitu. Itu juga karena udah persiapannya 2 bulan. Ya udah pede-pede aja, udah kalah juga gas aja gitu kan. Iya, nothing tulus lah. Iya. Gas. Kalah. Nah dari situ istirahat dikit. Nah ke Malaysia. Itu langsung debut pro di Solo, seminggu tanding pro lagi. Terus berangkat ke Malaysia tanding pro lagi. Iya. Oke. Ke Malaysia Muay Thai. Apalagi Malaysia Muay Thai-nya ngeri-ngeri. Hasilnya? Kalah kemarin poin. Kalah lagi. Terus yang kedua ke Malaysia lagi. Tanding internasional lagi ke Malaysia lagi. Internasional lagi. Yang pahlawan itu namanya kemarin. Kalah lagi. Kapan menangnya dijuang nih? Menangnya kemarin. Terakhir kemarin tanding di Bekasi bang. Oke. Perebutan sabuk, menang itu. Oh yang foto profil itu. Iya. Oh oke. Tapi bisa dibilang Juang ini belajar Muay Thai 4 bulan. Terus ya langsung diuji dengan tanding pro. Berarti bisa dibilang belajarnya sekalian tanding ya? Iya bang. Belajar di pertandingan, makanya awal-awal kalah-kalah baru pas di Bekasi itulah titik balik. Iya. Mulai menang. Tapi kalau amatir tuh banyak bang saya tanding tuh. 10 kali ada. Oke. Itu Muay Thai kickboxing. Cuma 2 kali doang kalah di amatir. Oke, terus kalau pro sebelum Beyond Madness terakhir tuh yang perebutan sabuk di Bekasi itu. Iya. Oke. Itu pro kemarin. Nah, Juang nih kan dari campnya Sabu Top Team namanya.
Iya bang. Itu semua orang perantau dari Pulau Sabu? Ya banyak lah bang, yang dari Sabu ada beberapa orang kita gitu. Terus yang latihan ikut-ikut kita itu banyak dari beberapa daerah juga gitu. Oke. Kayak kita sering ngajak anak-anak dari kayak Flores gitu-gitu bang, sering ikut kita juga. Tapi sekarang mereka udah nggak ikut, cuman kita-kita aja yang dari Sabu. Sabu Top Team nih, kalau boleh dikasih tahu lokasinya di mana nih? Biar mungkin teman-teman yang pengen ikut latihan sama Sabu Top Team bisa ikut Oh sana sekarang kita lokasinya di Kemang bang, di di Kemang. da, Jalan? di Jalan Jeruk Purut. Oke. Di situ kita latihannya. Udah berapa lama Sabu Top Team ini? Baru sih bang, Oh baru? ya setahun lah. Oh baru setahun. Atletnya selain Juang nih yang compete juga, yang tanding-tanding juga. Atletnya ada Si Bang Erson masih tanding? Apa fokus latih? masih bang. Oh masih bertanding juga? Terakhir dia kemarin main di Malaysia. Oke. Di Malaysia juga kemarin. Baru bulan-bulan kemarin lah. Ya. Kemarin ikut nge-cornerin waktu di Madness? Iya, ikut. Oke. Itu dia yang gendong saya ke atas. Oh, Erson kan tadi bilang pernah tanding lawan Charles Ebu. Iya. Berarti tandingnya emang 5-1, dia juga beratnya? Iya, di 51 bisa dia. Oke, Biasa di situ menarik, juga di 51. menarik. Yang di Malaysia juga 51. Ya, tanding kemarin. Kemarin di Malaysia hasilnya gimana? Kalah dia. Emang keras sih Malaysia Muay Thai-nya ya. Keras. Orang-orang sana tuh keras, Bang. Iya. Makanya nih mulai deg-degan nih Beyond 6 Indonesia versus Malaysia nih. Bisa-bisa kita dibalas dibantai nih. Nah, Juang, sekarang kita masuk ke Madness nih. Awal mula kan si Sung Gokong bikin video cari lawan. Terus kamu balas nih, terus kamu ngajak, ayo kita main hancur-hancuran, kita lihat siapa yang layak sampai title fight. Waktu kamu pengen ngelawan Sung Gokong nih, kenapa? Karena kamu ngelihat, wah ini orang menarik nih buat saya lawan, buat karir saya, atau dari awal kamu udah ngeliat saya bisa nih ngalahin orang ini? Penasaran Bang, karena katanya dia di MMA itu baru 1 kali kalah kalau nggak salah. Iya, 91 dia. Disitulah gue satu penasaran sama dia. Ya, ini orang bener-bener keras nggak sih gitu? Oke. Kan ini kan beda rules ya. Ya betul. Nggak ada ground apa. Nah dia keras nggak dia kalau di striking doang gitu? Iya. Bener nggak katanya gitu? Terus kemarin yang dirasain gimana? Biasa aja. Gak keras ya? Ya kalau pukulan sih banyak yang masuk kemarin ya. Bener lah, agak gelap sedikit kemarin yang apa? Oh, knockdown pertama tuh. Ya itu gelap. Cuman pas ngangkat pala begini, langsung harus bisa begitu. Oke. Karena jadi dari situ langsung full baku pukul. Nah, dari awal kamu ngebaca si Sung Gokong ini kan kamu ngeliat, kayaknya keras nih orangnya nih. Terus sama pas udah tanding, itu sesuai ekspektasi kamu nggak? Apa ternyata nggak seserem aslinya atau malah lebih serem daripada yang kamu pikir? Nggak seseram yang gue pikir Bang. Oke. Gitu. Jadi pas beres ronde 1 baru kayak, oh ternyata seginilah gitu. Iya. Nah dari press conference, bahkan dari podcast, terus press conference, Sung Gokong ini kan kelihatannya kayak gak ngitung kamu ya, malah bahas yang lain. Iya. Lu ada ngerasa ini gak sih kayak, anjir gue diremehin nih? Nah iya Bang, kemarin sempat anjir ini orang kok diremehin banget, gue diremehin banget gitu, lu lihat aja nanti gitu kan. Oke. Kita bener-bener hancur-hancuran di atas ring gitu. Itu yang jadi motivasi di pertandingan kemarin? Itu yang jadi motivasi gue Bang di pertandingan kemarin. Makanya kemarin gue bilang dia, yang penting lu jangan lari-lari aja gitu. Oke. Nah makanya dari ronde 1 gue langsung buak gitu. Iya. Tapi jujur itu bikin semuanya kaget. Termasuk gue di komentator, penonton juga pasti kaget kan. Karena selama ini dari press conference kan, dia yang lebih banyak bicara, lu diem aja gitu. Terus orang mikir, ya ini mah ntar dibantai-bantai ini sama Sung Gokong. Apalagi dia udah bahas-bahasnya yang lain-lain. Pas di ronde 1 ternyata bakbuk. Kemarin kan habis podcast juga tuh sama wasitnya. Wasitnya juga bilang ronde 1 kaget nih, oke nih ketahanannya Juang nih. Nah, tapi pertanyaannya banyak kontroversi di bagian gum shield. Iya. Ini udah pasti tau lah di kolom komentar banyak. Dari sudut pandang Juang, apa sih yang terjadi? Jadi gini Bang, kemarin gum shield gue ngelep pemulu itu bukan sengaja sebenarnya, bukan sengaja. Nah posisi sebelum naik ring itu
H-1 lah Bang, H-1 gue tuh pilek Bang. Oke. Jadi hidung itu udah buat napas lewat hidung itu nggak bisa Bang, susah Bang, Oh, jadi lewat H-1. mulut. Nah, pas lagi hari H-nya di ruang tunggu, di ruang persiapan, itu sama sekali udah nggak ini Bang, udah nggak bisa napas lewat hidung. Mhm. Jadi pas di atas ring, gue udah nggak bisa lewat bernapas lewat hidung, jadi mulutnya kebuka terus gitu, Oke. biar bisa napas lewat mulut. Mhm. Nah, pas gua nyerang yang itu, nge-kick dia, lagi pengap mulut gua, Mhm. dia tonjok, gamsilnya Lepas. lepas, gitu. Makanya kemarin gua nunjukin gamsilnya kan, dia pukulin terus. Iya, soalnya emang aturannya Iya, tetap tetap boleh sih, ah, tetap sah. iya Juang iya seharusnya itu kabur atau peluk. salah gua juga sih itu. Iya. Nah, tapi nih, dia kan dapat pukulan gratis tuh, Mmm, banyak pukulan. Tapi lu keras juga nggak tumbang gitu, nggak KO di situ. emang keras gua Bang. Emang keras dan persiapan gue juga nggak main-main soalnya. Gua diremehin juga, banyak yang remehin gua, makanya gua persiapan gila-gilaan kemarin. Gimana tuh kalau boleh tahu nih persiapan menuju pertandingan lawan Yermi nih? Wah itu persiapan paling intens gua Bang. Mhm. Kemarin, gua latihan 3 kali sehari Bang. 3 kali sehari. 3 kali sehari gua latihan. Pagi bangun, Pagi lari bangun, gitu. gua lari dulu nih, lari dulu udah ke mana gitu sampai camp latihan, Mhm. latihan kelar, istirahat bentar, latihan lagi, malam latihan lagi gua. Waktu itu lu latihan sampai bisa dibilang latihan paling keras dalam sepanjang hidup lah. Iya. Itu karena bionnya kah atau karena Sunggokongnya? Satu karena Beyond dan karena Sung Gokong juga dan orang-orang banyak yang remehin gua. Oh, pengen pembuktian Ya pengen gitu. Makanya pembuktian. latihannya sekeras itu. Iya, Tapi waktu knockdown pertama gelap juga kan? gelap gelap, Gelap, tetap gelap. Oh, tetap gelap. Terus yang bikin mau bangunnya apa nih? Ya dari situlah motivasi yang tadi lah Bang. Hmm. Motivasi gua buat nunjukin itu bener-bener harus bisa gitu. Hmm. Lu jangan di sini doang, jangan bener-bener harus sesuai nama lu lah gitu. Juang, Oh, pejuang maksudnya. pejuang. Nah, bicara tentang nama nih. Kan julukan lu The Quiet Kill. Iya Bang. Itu siapa yang ngasih? Itu juga baru kepake kemarin Bang. Oh, kemarin. Debut Debut kemarin. debut iya. Kenapa The Itu Quiet Kill? juga Karena bukan pendiam gitu? iya, bukan gua yang milih, itu ada teman gua. Oke. "Lu kan selama ini nggak pakai Julukan. julukan, gimana kalau kita, kasih lu nama julukan yang kemarin tuh?" The Quiet Kill. Iya, terus, "Oke juga sih," gua bilang, Oke. samalah gitu, Sesuai karakter sesuai gitu. karakter. Diam-diam mematikan gitu. Diam-diam mematikan Tapi kalau katanya. kalau lu sendiri nih, itu kan dikasih nama julukan. Kalau lu sendiri nih, kalau mau pilih julukan sendiri, lu kepikirannya apa, Juang? Kalau gua kepikiran kemarin, Ama Sabu Bang. Ama Sabu. Iya, Ama Sabu Apa karena, tuh artinya? panggilan orang Sabu. Ama Gue Sabu. pengen kenalin itu maksudnya. Oh, oke. Ama Sabu tuh kayak kalau di Batak kayak misalkan Ucok gitu. Beda? Beda, Ama Sabu tuh gimana? Ama Sabu tuh kayak, misal orang Jawa Mas gitu. Oh, Gue oke pengen oke. kenalin itu. Sabu tuh apa ya ininya? Apa sukunya? Orang-orang di Sabu. Wah itu saya nggak ini kurang tahu Bang. Ada bahasanya sendiri di sana? Ada bahasanya sendiri. Bisa bahasa apa sebutnya? Bahasa Sabu kah? Iya bahasa Sabu. Bisa bahasa Sabu. Bisa. Misalkan, halo semua nama saya Juang gitu. Halo hari-hari, ngaraya juang. Oke, Begitu. hari-hari tuh Hari-hari semua, semua. Nama saya tadi apa? ngaraya, Ngaraya Juang. ngaraya juang. Oke 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 oke. Gila ya Indonesia kaya banget ya. Ya banget Bang kalau kalau kayak gitu-gituan banyak banget gitu. Di sana bahasa Sabu ini dipakai sehari-hari kah apa yang tua-tua aja yang pakai? Dipakai sehari-hari Bang, Oh, dipakai sehari-hari. dipakai sehari-hari. Bahkan mungkin yang tua-tuanya itu kurang, bahasa Indonesianya kurang. Oke oke.
orang-orang yang di Sabu Top Team sering keceplosan ya bahasa-bahasa Sabu gitu. Kalau lagi nongkrong-nongkrong sama orang-orang Sabu. Apa udah mulai hilang nih, udah kebawa gua lunya Jakarta? Sering bang, gua aja sendiri masih. Oh masih? Sering keceplosan gitu. Iya. Karena yang orang-orang yang itulah kenapa Selos bilang fighter tuh penyambung lidah bangsa, karena kayak Juang inilah dia main dari Sabu, orang-orang Sabu tuh pasti nonton kan, pasti pertandingan kamu kemarin. Nonton bang, sampai mereka di sana tuh kayak nobar katanya. Nobar, iya merasa terwakilkan, ini nih putra daerah gue nih gitu. Iya. Nah balik ke pertandingan itu, kan si Yermi ini posting nih di Instagram, ternyata tangan dia patah. Kamu nggak waktu di pertandingan? Enggak bang, enggak. Gue juga kaget lihat postingannya dia yang begitu, tangannya patah. Katanya. Nah, soalnya kan di ronde 2 mungkin ya, dia mulai elbow. Kayaknya di situ kayaknya dia udah mulai sakit buat strike, makanya elbow. Iya, mungkin bang. Dari situ dia udah mulai sakit, makanya dia pakai sikut lagi. Iya. Dan gak mampan. Malah lu yang kasih tahu sikut yang bener kan? Kan dia KO-nya pas dia nyoba spinning elbow lu kan? Iya. Nah, spinning elbow itu kan ada 6 kali tuh masuk. Itu emang game plan kah atau pas pertandingan lu spinning lah masuk nih, terus akhirnya lu coba terus? Emang game plan bang. Oh emang game plan. Iya. Karena kan gue emang tipe main gue tuh emang knee elbow gitu. Oke, counter gitu ya. Berarti emang sebelum pertandingan itu pun lu udah gayanya emang spinning elbow? Iya, gayanya emang udah spinning elbow gitu-gitu. Pokoknya main elbow, banyakan elbow sama knee gua. Oh, nih salahnya Sunggokong nih di podcast kemarin gua tanya, lu riset gak tentang Juang? Ah, gua gak peduli. Coba lu nonton, ntar ketahuan spinning elbownya. Oke. Nah, waktu spinning elbow di ronde ketiga, yang lu kena telak, terus jatuh. Pas dia jatuh, lu langsung ngerasa gak kayak, oh ini orang gak akan bangun nih? Apa lu masih waspada nih? Enggak, itu langsung, ini orang udah gak bakal bangun nih, pasti. Oh makanya lu langsung, langsung itu gitu. Refleks banget, refleks. Kayak puas banget, mampus lu dari kemarin ngata-ngatain gue. Iya bang, refleks itu. Dan gue tahu dia, ini gak bakal bangun, ini susah dia bangun gitu. Oke, karena wasitnya juga bilang matanya udah kosong waktu KO itu. Kalau ekspresi sih lu melet ya, tapi kalau bisa ngomong lu pengen ngomong apa sebenarnya sama Sunggokong waktu dia jatuh? Kayak mampus nih gitu. Lu gak bisa jatuh, gak bangun lagi, sumpah gitu. Oke. Nah tapi nih uniknya nih, Sunggokong yang kalah, tapi dia yang masih banyak trash talk nih, masih banyak bacot di live. Bahkan di post-match interview kan dia masih ngatain lu. Menurut lu kenapa? Ya mungkin dia ngerasanya karena dia dapat pukulan yang gratis itu mungkin ya. Oke. Yang pas gamsilnya keluar lepas tuh. Mungkin dia ngerasa dari situ. Oh, makanya dia bilang pertama dia bilang dia yang mendominasi dan dia cuman kecolongan. Ya kecolongannya juga pakai sikut yang ulang-ulang gua keluarin. Iya, 6 kali kena baru yang ke-6 jatuh kan. Kalau kecolongan kan cuma sekali tuh gua keluarin itu. Berarti buat lu itu bukan kecolongan ya? Bukan. Alasan ya? Iya. Semua KO tuh emang kecolongan. Cuman kemarin kan gua ulang-ulang keluarin itu bang. Betul. Karena kecolongan atau kebetulan kita sendiri yang buat. Iya kan? Kita sendiri yang bangun. Kita sendiri yang set up. Nah. Waktu video awal yang lu ngebales si Sunggokong. Lu kan bilang. Kita hancur-hancuran di tengah, kita lihat siapa yang layak sampai title fight. Berarti lu ada target buat sampai title fight? Pasti bang, itu target gua bang. Target utama gua. Menurut lu, di kelas 51 ini siapa yang paling keras? Semuanya keras bang, keras. Kalau di rankingin deh? Di rankingin, pertama Bang Redo, itu memang itu kakak laki-laki itu memang keras, sumpah. Kakak laki-laki itu memang keras. Dia emang di kelas 51 yang ranking 1 kan, winnya paling banyak dia. Emang keras juga dia, emang bener-bener keras dia. Oke. Lu ngeliat dari pertandingan lawan Weriannya kah, apa emang lu lihat semua karirnya emang wah ini keras nih Redo Rocky nih? Yang paling yang kemarin terakhir gue lihat pas lawan Werian.
Terus yang pertama kemarin lawan orang Malaysia Malaysia tuh, Amirul. iya Oh iya. dari situ bang. Terus gue lihat-lihat lagi yang lain-lainnya, gue nonton, wah bener berkeras. Charles Ebu gimana? Kan ada historis nih pernah ngalahin Erson. Keras juga? Keras. Keras. Itu keras juga. Nah, ini kan kalian kelas 51 nih. Redo Rocky kelas 51, Charles Ebu juga kelas 51. Ada kemungkinan ketemu kan? Iya Nah, pasti. tapi Sung Gokong nih kelihatannya pengen juga rematch. Karena dia bilang, ya kalau kemarin sampai poin juga gue yang menang. Kalau Sung Gokong ngajakin lu rematch, lu terima gak? Terima-terima aja tapi dia yakin gak gitu. Yakin gak yakin kenapa? Yakin gak yang kemarin aja dia kalah gitu kan. Oke, kemarin aja KO ya? Iya, Apalagi KO lagi. apalagi ketemu 2 kali. Iya. Lo kasih pesan apa kayak ke Sung Gokong? Buat Bang kakak Sung Gokong, kakak laki-laki, semoga tangannya cepat sembuh dan bisa comeback lagi. Dan kalau emang waktunya kita ketemu lagi yang kedua kalinya, gas. Gas ya. Lo gak kasih warning apa? Kayak tadi lo bilang pertama kali ketemunya begitu, apalagi ketemu kedua. Ya itu. Juang masih terlalu baik. Sorry, Juang umurnya berapa sih? 21 bang. 21 masih, Iya, 21. masih muda banget ya. Di kelas 51 berarti lu yang paling muda. Iya kayaknya bang. Tapi emang hitungannya berbakat sih pak. Maksudnya lu 18 tahun merantau ke Jakarta, belajar Muay Thai 4 bulan doang, langsung tanding, menang, terus tanding pro sampai bahkan udah tanding internasional ke Malaysia kan. Yeah. Walaupun kalah-kalah ya itu bagian dari pembelajaran kan. Iya. Sampai sekarang 21 udah main di Beyond, terus bertanding sama lain-lain. Menurut lu, Juang, di kelas 51 ini kira-kira siapa yang bakal jadi lawan terberat lu? Satu orang. Ya, kalau Bang Redo iya. Iya Bang Redo, pasti itu paling keras lah. Oke. Yang lain juga keras, cuman Bang Redo masih lebih keras lah. Nah, kemarin kan Beyond baru ngupdate rankingnya. Mungkin Juang juga di tag tuh sama orang-orang kalau di situs Beyond tuh udah ada rankingnya kan. Terus ngeliat ranking 1 Redo. Di kelas 51 ini belum ada juaranya nih. Kelas 55 kan udah ada Danan, kelas 61 udah ada Aziz. Yang pasti sih penantang sabuk sih Redo ya udah ini ya udah dapat tempat ya. Udah dapat tempat buat rebut sabuk dia. Nah, di bawahnya kan ada Charles Ebu sama Juang Kajakoro. Lu pengen Charles Ebu versus Redo Rocky apa lu duluan yang rebutin sabuk lawan Redo? Apa lu beresin dulu nih sama Sung Gokong? Siapa aja sih bang kalau buat rebutin sabuk itu. Tapi kalau Sung Gokong mau beresin dulu sama saya boleh. Iya. Ini lebih seru nih, lebih seru. Ya perlahan-perlahan aja ya naik ke atas ya. Rebutin sabuknya ya. Oke. Juang, sekarang kita bicara ke Beyond 6 nih, Indonesia versus Malaysia. Bang. Karena ternyata kamu juga punya historis tanding di Malaysia kan? Kamu ingat gak di 2 kali tanding di Malaysia nama lawan-lawan kamu siapa? Satu, yang pertama Azim namanya. Azim, oke. Yang kedua itu kurang tahu namanya karena nama-nama Thailand gitu bang. Oh oke. Iya karena Kelantan tuh udah kayak mix gitu ya orang Thailand sama ini. Karena di kelas 51 untuk Liga Beyond ya, kita masih kurang orang Malaysia sih. Kita baru taunya kan Rifdin Masdor aja. Siapa tahu dengan tadi lu sebut siapa? Azim. Siapa tahu bisa tuh di 51 rematch. Ya kalau dia mau rematch ayo. Wih, udah beda ya. Iya. Udah beda nih Juang yang dulu sama yang sekarang ya. Kemarin dia jatuh. Wih, baru belajar aja kan jatuh. Iya, elbow juga itu. Oke, menarik. Nah, Beyond 6. Hasil dari Beyond Madness 2 kemarin udah ketemu 3 match up yang pasti nih. Dimulai dulu dari Izzat Zaki versus Brian Lawitan. Lu ngeliatnya gimana, Juang? Masih kakak Brian. Karena dia cara mainnya juga bagus dan
Satu saya pasti dukung orang Indonesia lah. Oh, Indonesia. oke. Tapi di luar dari itu deh, di luar dari kita nih sebagai warga Indonesia ngelihatnya sebagai fighter, Brian sama Izzat tetap Brian. Tetap Brian. Ini kan banyak orang yang bilang karena Brian ini pernah kalah sama Kabilan dan Kabilan ini pernah kalah sama Izzat. Walaupun pertandingan nggak bisa dimatematika-in kayak gitu ya. Tapi lu tetap yakin Brian? Tetap yakin Brian. Tetap yakin sama kakak Brian. Oke, mantap. Nah, lanjut ke atas, Fahri Alamsyah versus Kabilan. Masih kakak Fahri juga. Kemarin nonton langsung si Fahri main? Nonton. Lawan Ronald? Di belakang tuh nonton. Oke. Oh iya, dia tuh sebelum pay per view ya? Iya. Dia duluan main baru kamu. Iya. Kalau ngelihat game main dia bisa lawan Kabilan? Bisa bang. Karena pas lah mereka tuh benar-benar sama-sama Muay Thai gitu. Betul. Pasti hancur-hancuran itu juga nanti. Iya sih. Sama-sama main elbow, sama-sama kakinya keras kan. Kakinya keras. Apalagi kakak Fahri kan kakinya, wah itu lumayan itu keras. Iya. Kalau kena. Iya. Nah, main eventnya nih, Ronald sama Putra. Oh itu kalau mereka berdua tuh saya kurang ngikutin bang. Oke. Cuman saya Bang Ronald sih. Karena Indonesia aja. Karena Indonesia. Oke. 3 fight Indonesia semua. Nah, kalau ditanya Beyond 6 ini kan masih belum tahu ya kita kartnya. Kalau ditanya Juang November main di Beyond 6, mau nggak? Mau bang. Lawan boleh. Malaysia. Lawan Malaysia boleh, ayo. Siapapun itu. Oke. Gas. Oke, mantap. Lagian Sung Gokong juga masih lama kan itu tangannya. Masih lama. Istirahat aja dulu. Itu dia. Istirahat aja dulu ya. Sama live aja dulu. Iya, live aja dulu. Oke. Bikin kata-katanya biar panas. Juang juga sekarang live mulu. TikToknya apa Juang? Nama TikTok gue Juang. Juang nih guys, live TikTok mulu. Tapi judulnya belum pernah diganti. 30 Agustus gue lupa. Iya. Dulu udah September pak. Oke. Juang, nih sekarang kita main This or That ya. Lu jawab cepat. Gua kasih pilihan, lu jawab cepat. Ya. Oke. Pukulan atau tendangan? Tendangan. Elbow atau knee? Dua-duanya bang. Harus salah satu. Elbow. Menang dominasi atau menang KO? Dominasi. Rematch lawan Sung Gokong atau lawan Redo Rocky? Rematch dulu. Oke. Merantau atau pulang kampung halaman? Merantau. Oke, mantap. Nah, kita udah sampai ke penghujung podcast. Juang, di sofa ini kita udah ngedengar banyak harapan para fighter Beyond terhadap karirnya ke depannya. Harapan seorang Juang Kajakoro terhadap karir ke depannya apa sih? Harapan utama gue terutama di Beyond ya. Di Beyond gue bakal, mimpi gue tuh gue pengen jadi juaranya lah gitu. Oke. Jadi juaranya dan dari nasional sampai internasional. Gitu, Nah, Bang. menariknya Juang, kalau gue track back balik ya ke perjalanan hidup lu, umur 18 baru merantau dan selama 18 tahun gak ada bela diri apa-apa kan? Gak ada bela diri. Yang menginspirasi lu buat terjun ke dunia combat seperti ini siapa sih? Tuh yang tadi bang. Karena ngelihat abang-abang itu aja. Iya. Dan dari ngelihat itu terus dari bertanding di situ muncul ada perasaan kayak, oh gue bisa nih jadi juara. Iya gitu. Awalnya juga ngikut mereka nggak mau fight bang. Gak mau fight Nggak bahkan. mau. Latihan-latihan Pengen aja latihan-latihan aja biar nggak gabut gitu. gitu. Pengen latihan-latihan aja, tapi mereka paksa bilang, masa lu latihan doang gak tanding? Tapi kan itu latihannya baru 4 bulan gitu. Tapi gokil sih, gue kan ini ya lihat di, kalau nggak salah yang di videonya Arsi kalau nggak salah, yang lu tanding lawan Gideon. Oh itu bukan saya bang. Oh, Itu beda adik lagi ya? adik gitu. Adik juga sama caranya begitu, baru latihan tapi langsung tanding aja. Itu kemarin dia lebih gong lagi. Dia Kenapa? baru debut langsung pro.
lawan Gideon pula. Iya. Emang didikan Sabu Top Team begitu kali ya? Gak tahu lah sama latihannya di pertandingan aja. Sama pelatihnya ini. Oke. Tapi teruji kan? Ya, 18 teruji, tahun Bang. baru latihan, Iya. 21 langsung main di pro lawan orang kaliber kayak Sung Gokong. Iya. Menang pula kan? Menang. Oke, didikan Sabu Top Team nih. Nah, terakhir Juang, lu ada pesan gak buat fans lu, haters lu atau keluarga lu di kampung halaman di Pulau Sabu sana? Ke kamera sini. Buat para fans gua sama keluarga gua yang di Sabu di kampung halaman, ya gua minta tetap doa terbaiknya dari kalian biar gua tetap saat pertandingan gua tetap kasih yang terbaik gitu. Itu aja, Bang. Itu aja. Oke, itu dia Juang Kaca Koro. Thank you Juang. Good luck di pertandingan selanjutnya. To infinity and beyond.